akan dilaksanakan penyerahan Al-Quran 1000 Al-Quran yang akan diserahkan oleh Badan Al-Quran kepada Kepala Disperkin Provinsi Jawa Barat. Disaksikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Kurniawan Darsi. Dari di mana nih kantornya? Debat ya? Masya Allah, ini bukan nih, jadi 2 Juni 1000. Amin Mas. Di sini. Oh, udah beritahu Qurannya. Nggak ada masalah, saya dibaca aja. Jadi ke depan tuh yang ada sekarang yang baru jangan diambil lagi, yang diambil sudah dihalalkan, dibaca. Bagus sih cita Al-Quran. Proses penyerahan Al-Quran. Nah, iya wakaf kan ya. Nah harus ditulis aja wakaf, oh, ada wakaf ya. Ada cap gitu kalau milik masjid jangan dibawa ke rumah. Jadi kalau misalkan ada yang butuh tinggal digantikan. Gitu. Kalau ada yang butuh, ada wartawan nggak? Kalau ada yang butuh Quran, bilang DKM, ada badan wakaf. Nanti kirim dari badan wakaf Quran ya. Alhamdulillah. Terima kasih saya terima, saya salut. Saya paralonnya. Ini ya. Bisa ini. Yang Musab. Kalau nyimpan begini ya, nggak boleh begini. Nggak boleh begini. Yang tidak terjemah harus di atas. Oke, sama boleh. Oke. Bapak Ustadz boleh? Boleh bisa di. Oke. Ini 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Aher. Baru saja kita melaksanakan sholat Jumat di masjid terbesar di Jawa Barat, Masjid Al-Jabar. Ada berita sebelumnya katanya Quran saking cintanya masyarakat Jabar ke Masjid Al-Jabar sampai Qurannya pun diambil. Insya Allah kita menyangka baik Quran tersebut masih di rumah digunakan dengan sebuah label bahwa ini adalah dari Al-Jabar. Insya Allah diberkati. Tampaknya para pengurus sudah meridhoi, sudah menentukan ya, sudah membebaskan, sudah menghalalkan. Tapi alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala ternyata mengganti dengan 1000 Al-Quran yang lain dari BWA, Badan Wakaf Quran. Al-Quran yang berpusat di Jakarta ya, kantor pusat di Jakarta. Tentu saya terima kasih kepada BWA, Badan Wakaf Al-Quran Jakarta, yang pada hari ini sekaligus mewakafkan Quran ke Masjid Al-Jabar 1000 eksemplar, 1000 mushaf Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih. Tentu terima kasih kepada BWA, terima kasih pula kepada saudara-saudara kita, para donatur yang mendonasikan dananya ke BWA. Tentu ini juga sebagai sebuah himbauan, mari kita wakafkan sebagian harta kita, dan jenis wakafnya adalah wakaf yang paling bermanfaat, yaitu wakaf Al-Quran, salah satunya ke BWA dan tentu tempat wakaf-wakaf yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari kebaikan yang akan terancang panjang ke masa depan insya Allah. Karena Quran akan menyelamatkan kita ya. Quran akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Barakum fikum amrayni ma in tamassakum bihi ma lan tadilu abada. Jadi kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 pusaka yang paling berharga. Jika kalian wahai kaum muslimin memiliki 2 pusaka tadi, maka kalian selamat pasti dunia akhirat. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sekali lagi kepada BWA dan kepada para donatur di BWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Demikian liputan dari AHPP Sinergi tentang penyerahan 1000 Al-Quran yang mana diserahkan oleh Badan Wakaf Al-Quran Jakarta kepada Masjid Raya Al-Jabar, yang secara simbolis diterima langsung oleh mantan Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan atau Kang Aher bersama pengurus DKM Masjid Raya Al-Jabar. Acara penyerahan 1000 Al-Quran ini dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah, yaitu pada hari Jumat tentunya tanggal 23 Juni 2023. Dan sekarang saya akan menayangkan liputan saat Kang Aher atau Bapak Ahmad Heriawan bertindak sebagai khotib Jumat di Masjid Raya Al-Jabar, Bandung. Selamat menyaksikan.
Ini Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك أجمعين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان وسار على نهجه ودعا بدعوته وجاهد في سبيله حق جهاده أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بالتقوى فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, pertama-tama mari kita melanjutkan syukur kita, memperbanyak membaca hamdalah, mendaya gunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita dalam rangka ketaatan kepadanya. Itulah syukur yang hakiki. Mari kita hadirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupan kita yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, ahli baitnya, para sahabatnya, ahli taulannya, dan kepada seluruh pengikut setianya hingga akhir zaman. Insyaallah biidznillah kita juga masuk bagian dari pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin yang Allah muliakan, sidang Jumat yang berbahagia. Hari-hari ini kita sedang berada pada hari-hari terbaik dunia. Itulah 10 awal Dzulhijjah. Al-Ashru al-awailu min Dzulhijjah. 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Itulah hari-hari terbaik. Selama ini kita mengenal malam-malam terbaik. Itulah 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Al-Ashru al-awakhiru min Ramadan. Nah, ternyata ada padanannya, yaitu hari-hari terbaik dunia. Sampai-sampai sejumlah para ulama melakukan sebuah perbandingan
bagusan mana, afdolan yang mana? Apakah afdol malam-malam terbaik di 10 malam terakhir Ramadan, ataukah yang terafdol adalah hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah? Banyak perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan bahwa hari-hari 10 awal Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan dengan malam-malam 10 akhir dari bulan suci Ramadan, kecuali malam Lailatul Qadar. Ada yang menyatakan dua-duanya afdal. Yang pertama yang afdalnya di malam hari, itulah malam-malam terakhir Ramadan. Yang kedua afdalnya di siang hari, itulah siang hari di hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Sebaik-baik, seafdal-afdal hari-hari dunia adalah hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan pada saat yang sama tentu karena hari-harinya terbaik, maka amal pun amal terbaik. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yakni ayyamul ashri min Dzulhijjah. Tiada hari-hari di mana amal-amal saleh di hari tersebut paling Allah sukai dibanding dengan hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah." Selama ini para sahabat Nabi memahami bahwa amal terbaik itu adalah amal namanya jihad fi sabilillah. Makanya ketika Rasul mengatakan amal terbaik ada pada 10 awal Dzulhijjah, mereka bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Qala, Rasul menjawab, wala jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah pun lebih ringan, lebih rendah dibandingkan dengan amal-amal saleh di 10 hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'. Kecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya dan tidak balik lagi alias syahid pada saat itu. Itulah keistimewaan hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Hadirin sekalian, sidang jemaat yang Allah muliakan, oleh karenanya mari kita meningkatkan amal soleh kita. Saya hadirkan tema ini karena boleh jadi kalau malam-malam terbaik sudah populer di kalangan masyarakat muslim, jangan-jangan hari-hari terbaik belum populer, sehingga gemar menyambutnya belum sehebat ketika kita menyambut 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Padahal ini adalah hari-hari terbaik dunia, kata Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sejumlah amal pilihan yang kita bisa lakukan di hari-hari terbaik ini, di mana Rasul mengemukakan sejumlah amal pilihan. Silahkan kita pilih bersama-sama. Di antaranya adalah ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min ayyami 'ashri Dzulhijjah. Aw qala hadhihi al-ayyam fa akthiru fihinna min at-tasbihi wat takbiri wat tahmidi wat tahlil. Tiada hari-hari di mana kebaikan lebih agung di sisi Allah dan lebih Allah cintai daripada amal kebaikan yang dilaksanakan pada hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di hari-hari ini. Apa yang kita berbanyak? Yang pertama alam tasbih. Silahkan perbanyak kalimat subhanallah. Wa takbir. Silahkan perbanyak kalimat takbir. Silahkan pula perbanyak kalimat tahmid alhamdulillah. Silakan pula perbanyak kalimat tahlil la ilaha illallah, atau kumpulkan 4 kalimat tersebut dalam kalimat yang Rasul ajarkan kepada kita. Rasul bersabda, ahabbul kalami indallah la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat yang paling Allah cintai adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyi syai'in bada'ta. Silahkan, gak masalah mana saja yang kau dahulukan terlebih dahulu. Mau kita dahulukan tasbih boleh, mau kita dahulukan tahmid boleh, mau
dahulukan takbir boleh, mau kita dahulukan tahlil juga silahkan. Yang penting 4 kalimat tersebut. Maka Rasul bersabda di an-aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Adalah aku mengucapkan 4 kalimat yang sederhana, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku sukai daripada seluruh alam yang disinari oleh sinar matahari di alam semesta ini. Begitu kata Rasulullah, mengabarkan kepada kita saking agungnya kalimat-kalimat tersebut. Itulah kekuatan kata-kata para ulama. Kata-kata manusia saja, kata seorang atasan, kata-kata seorang atasan ketika mengatakan perintah kepada bawahannya kan bermakna, itu kata. Bermakna itu kalimat. Kata-kata seorang ibu punya makna pada anak. Kata-kata seorang manusia boleh jadi punya makna kekuatan yang terjadi pada manusia yang lainnya. Ini kata-kata manusia ke manusia, kata-kata atasan ke bawahan, kata-kata ibu atau orang tua ke anaknya. Apatah lagi kata-kata dari manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Jadi kata-kata subhanallah itu istimewa, dahsyat luar biasa. Kata-kata zikir pada itu istimewa, dahsyat luar biasa. Zikir adalah amal yang mudah dikerjakan, tidak harus pakai wudhu, tidak harus pakai baju bagus, tidak harus pakai menghadap kiblat, tetapi diucapkan dalam berbagai kesempatan. Pahalanya dahsyat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salawat di dalamnya. Kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya, beliau bersabda, man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah bihamdihi ghufira lahu min dhanbihi walau kana misla zabadil bahri mi'ata marrah. Barang siapa yang mengucapkan di sore dan di pagi hari sebanyak mi'ata marrah, 100 kali kalimat sederhana subhanallah bihamdihi, hitung 100 kali di pagi hari, hitung 1 kali di sore hari, ternyata di mata Allah dahsyat luar biasa pahalanya. Pahalanya adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Hanya 2 kalimat yang kita ucapkan sangat amat luar biasa. Banyak sabda Rasul terkait dengan itu. Di antaranya lagi yang lain adalah kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani inda rahman. 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan lisan kita dan sangat berat timbangannya di hari kiamat, dan sangat Allah cintai, sangat Ar-Rahman cintai, yaitu kalimat yang sangat ringan dua-duanya, yaitu kalimatnya adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itulah kekuatan kata. Hati-hati dengan kekuatan kata. Kata punya kekuatan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi kata berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi kata-kata Al-Quranul Karim sebagai kalam Allah. Afdhalu dzikri 'alal itlaq tilawatul Quran. Zikir yang menjadi paling afdal secara mutlak dibanding zikir adalah zikir dengan mengelontarkan kalimat dengan membaca Al-Quranul Karim pada kesempatan-kesempatan yang kita miliki. Itulah zikir. Jadi pilihan pertama untuk memperbanyak amal-amal soleh di hari-hari terbaik ini adalah mari kita perbanyak zikir. Di antaranya adalah kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat kedua, pilihan kedua adalah mari memperbanyak berpuasa. Silahkan yang kuat kalau melaksanakan puasa 1 sampai 9 bagus. Silahkan kalau kuat hari Senin Kamis di antara tanggal 1 sampai tanggal 9 bagus. Sempurnakan di tanggal 9 hari Arafah. Jadi Kamis, Senin, sama hari Arafah. Silahkan bagus. Atau paling tidak hari menjelang Arafah tanggal 8 dan hari Arafah tanggal 9. Itu juga bagus. Paling tidak kalau paling malas sunnah yang besar ini kita lakukan, ternyata silahkan kita puasa di hari Arafah saja. Ini sangat amat luar biasa pahalanya. Tentu saja ini puncak puasa. Sunnah hukumnya tentu bagi yang sangat berhalangan karena alasan tertentu tidak ada persoalan. Tapi yang berkesempatan, tidak ada halangan apapun, sehat walafiat, mengapa tidak? Ada pekerjaan mudah yang pahalanya demikian dahsyat di mata
Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita tidak melakukannya? Minimal puasa Arafah. Kalau tidak bisa 1 sampai dengan 9. Kalau tidak bisa 1, 3, 5, 7, 9. Kalau tidak bisa hari Kamis, hari Senin dan tanggal 9. Kalau tidak bisa 8, 9. Kalau tidak bisa banget ya tanggal 9. Insya Allah ini adalah sebuah perkara yang sangat menguntungkan bagi masa depan kehidupan kita, dunia maupun akhirat kita. Rasul bersabda, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatin wa mustaqbalatin." Puasa sehari di hari Arafah ternyata bisa mengampuni, bisa diampuni dosa-dosa 2 tahun penuh. Madiyatin, dosa-dosa tahun yang lalu, wa mustaqbalatin, dan dosa-dosa tahun yang akan datang. Demikian hebat puasa Arafah yang dilaksanakan pada hari-hari terbaik antara hari ke-1 sampai dengan hari ke-10 di bulan Dzulhijjah ini. Juga ternyata di hari-hari seperti ini, marilah kita memperbanyak sedekah. Mari juga kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Kemungkinan hari Arafah tidak sama penanggalannya dengan hari Arafah di Indonesia. Boleh jadi di Indonesia masih tanggal 9, di Saudi Arabia sudah hari Arafah, sudah tanggal 10. Dengan demikian kita beruntung. Berarti kesempatan puasanya bisa 2 kali. Ya, jadi tanggal 9 di Saudi kita puasa, berarti tanggal 8 di sini, dan tanggal 10 di Saudi kita puasa juga, berarti tanggal 10 di sini. Kalau ada beda pendapat dengan dipersoalkan, justru kita manfaatkan dengan baik. Berarti kita bisa ya puasa dengan makna hari Arafah 2 kali. Tanggal 8 di sini berarti di sana tanggal 9 Arafah juga. Tanggal 10 di sana, di sini tanggal 9 Arafah juga, insya Allah. Itu memaknainya ketika ada beda pendapat bukan dipersoalkan, kemudian tidak melakukan sesuatu. Mendingan kita melakukannya dengan baik, dua-duanya kita gunakan dengan baik. Sebaik-baik doa adalah doa yang dilaksanakan di hari Arafah. Silakan di hari Arafah. Tentu hari Arafah dalam konteks Indonesia, di Indonesia di tanggal 9 kita sedang berpuasa, atau di tanggal 8 di sini silahkan. Setelah zuhur tergelincir kita lebih banyak menanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesekali sibuk dengan Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ini hamba-hambaku sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Kapan sibuk dengan aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Yang mungkin waktunya lah di hari Arafah, dari tergelincir matahari sampai terbitnya matahari, di antara 365 hari di hari itu kita menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sibuk dengan Allah? Selama ini kita sibuk dengan diri sendiri. Begitu kata Allah dalam hadis qudsi. Sekali lagi, khair doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Arafah tentu waktunya setelah tergelincir matahari sampai dengan terbitnya matahari. Dan sebaik-baik yang dikatakan di hari Arafah adalah kata-kata aku dan kata-kata Nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau tadi dikit umum ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, jadi zikir khusus di hari Arafah, yaitu doa kepada Allah di hari Arafah plus zikir khusus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Innallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri tsumma yaumul qar. Sungguh hari paling agung di antara teragung. Hari-hari 1 sampai 10 agung seluruhnya. Arafah lebih agung. Tapi lebih agung lagi adalah hari di mana kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban, yaitu hari Idul Adha. Itu hari paling agung. Tapi ada pendekatan. Pendekatannya kalau di hari Arafah itu hari teragung, tapi pendekatannya adalah khusyuk pada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, zikir pada Allah banyak-banyak. Tapi di hari Idul Adha ternyata situasinya lain. Situasinya paling agung, tetapi kemudian kita lebih banyak tersenyum karena dia adalah hari kebahagiaan kita, hari raya kita yang membuat kita harus bahagia. Qul bi
bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah berupa iman dan Islam dan dengan rahmat Allah yang begitu hebat kepada kita, rahmat yang paling tinggi, maka dengan fadlullah yaitu iman dan Islam dan rahmat Allah, maka marilah kita berbahagia bersama-sama. Dan kebahagiaan tersebut kita jawantahkan di hari raya Idul Adha yang akan datang insyaallah secara bersama-sama. Karena selain dia adalah hari raya yang membuat kita bahagia, kemudian disunahkan menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Pada saat itu juga adalah Yauma Idul Adha, Yauma Aklin wa Syurbin. Hari Idul Adha adalah hari makan dan minum bersama fakir miskin. Disitulah hari Idul Adha, di mana kita mengejawantahkan kehusuan kita lewat kegembiraan bersama-sama dengan kaum fakir dan miskin dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min iraqati dami. Adapun amal perbuatan yang paling Allah sukai selain takbir lebih banyak di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, selain kemudian sholat Idul Adha di lapangan atau di masjid yang terbesar yang ada di sekitar kita, juga amal terbaik yang dilakukan di hari Idul Adha adalah menggelontorkan darah hewan kurban atau menyembelih hewan kurban. Itulah sejumlah hari-hari sekalian, jangan lewatkan hari-hari terbaik ini untuk memperbanyak amal soleh, puasa sunnah, tilawatul Quran, sholat sunnah, berzikir, beristighfar, bermunajat, menyembelih hewan kurban, serta memperbanyak sedekah di antara kaum muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.